yang mereka dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat Kota Banda Aceh, kemudian tidak ada satupun yang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Lon yang mau bahagia dimanapun Anda berada. Temu Pehtem Lom Uronyo hari ini di edisi Kamis 10 Juni 2021, tepatnya di episod ke-46. Dengan Lon Narasi Kasari dan kalinya manteng tak bicara mengenai Pasar Al-Mahirah yang juga merupakan salah satu visi misi dari Pak Aminullah Usman. Itu Wali Kota Banda Aceh juga salah satunya memodernisasi pasar tradisional. Bentuknya adalah hari ini melalui Pasar Al-Mahirah. Namun pada saat pemindahan dari Penayung menuju Lam Dingin, ini ada ricuh khususnya di Pasar Kartini dengan kondisi yang ada beberapa pedagang tidak mau dipindahkan dengan berbagai alasannya. Kali ini kita akan membahas hal tersebut dengan akademisi Universitas Syah Kuala, Bapak Dr. Effendi Hasan MA. Nanti dengan tema kita hari ini, pedagang merana, Dewan kemana? Nanti kita akan berbicara beliau dengan bagaimana pandangan beliau terhadap pasar modernisasi pasar tradisional yang merupakan pasar hal ini bentuknya adalah Pasar Al-Mahirah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Menyempatkan waktunya untuk mampir ke Pehtem. Pronya temu Pehtem Pak. Tema kita pedagang merana, Dewan kemana? Ada Dewan Pak, kemudian saya kutip dari media online, itu Komisi 3 DPRK, Pak Irwan Syah kemudian yang meninjau langsung dengan Kementerian PUPR bahwasannya ini kan bidang infrastruktur dan pembangunan ya Pak ya. Yakin relokasi ini akan sukses berjalan. Itu Komisi 3. Tapi bagaimana kemudian Bapak lihat dengan Komisi 2 di bidang perekonomian misalkan yang memang bahagiannya itu. Bagaimana kemudian Bapak lihat fungsi-fungsi Dewan dalam kondisi hari ini, kondisi Pasar Al-Mahirah? Silakan Pak Effendi. Iya, terima kasih ya pada Pehtem yang sudah mengundang saya hari ini. Dengan bahagia Pak. Ya, untuk kita diskusi. Ini menarik nih, ya. Temanya menarik, pedagang merana, Dewan kemana? Memang kalau disinggung tadi terkait dengan visi dan misi wali kota, ya, untuk salah satunya adalah mengubah ya pasar tradisional ya. Memang kita dalam hal ini mungkin melihat pandangan positif aja lah ya. Positif bahwa tujuan Pak Wali Kota itu bagus. Dan memang saya tahu betul karena saya memang kecil di Banda Aceh. Jadi tahu betul itu bagaimana kondisi Pasar Penayung ya. Jadi keinginan Pak Wali Kota memang kita dukung bersama, ya. Tapi dalam perjalanannya saya lihat ini ada respon yang tidak baik dari para pedagang, ya. Walaupun kita tahu, saya baca beberapa referensi sudah pernah dilakukan rapat antara Wali Kota dan unsur-unsur pemerintah Kota Banda Aceh dengan pedagang. Itu sudah disetujui untuk dipindah itu tanggal 24 Mei ya. 24 Mei. Tapi dalam perjalanannya saya melihat ada gejolak ya. Ada gejolak dari para pedagang, terutama mereka tidak mau pindah. Ini kan pasti menimbulkan tanda tanya. Kenapa tiba-tiba misalnya dalam rapat sudah diputuskan bahwa mereka sepakat. Tapi tiba-tiba ada respon ya dari pedagang yang lain, mungkin yang tidak diundang dalam rapat itu. Mereka merespon tidak mau pindah dengan berbagai alasan, ya, berbagai alasan. Ini tentunya ini merugikan mereka. Ketika mereka sudah pindah ke sana, ada jaminan nggak? Ada jaminan mereka akan mendapat lapak seperti yang sudah mereka dapatkan di sini, atau berbagai kendala lainnya? Ini tentunya ini menimbulkan tanda tanya. Ini pasti ada hal yang tidak beres, ya. Ada hal yang tidak beres. Dan seharusnya memang ketika kondisi sudah seperti ini bicara dalam konteks, saya pikir bicara dalam konteks anggota Dewan. Ya, ya tidak mungkin ya sudah menjadi tupoksi tadi Komisi 2. Tapi ini bicara secara keseluruhan anggota Dewan. Di mana suara anggota Dewan? Ya, yang mereka dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Kemudian tidak ada satupun yang bersuara.
Saya sudah pernah saya kutip, misalnya ada berapa lah, misalnya ada pernyataan-pernyataan dari anggota dewan, itu hanya seruan. Ya, seruan menyuruhkan kepada Pak Wali Kota bahwa ketika dipindahkan pedagang ke sana itu berjalan dengan baik. Hanya sebatas seruan, tapi tidak ada pernyataan. Apalagi misalnya ada upaya-upaya dari mereka untuk terjun langsung ke sana melihat. Apakah ketika misalnya mau dipindah, apakah pasar di Lamding itu sudah siap? Ya, dengan berbagai fasilitas, sehingga nantinya tidak menjadi keluhan bagi para pedagang. Kalau tidak salah saya malam minggu sempat ke sana pas hujan. Pas hujan malam minggu. Sampai jam berapa, Pak? Saya ke sana dari jam 10 ya sampai jam 11. Sampai jam 11. Ya. Jam 11 masih ada aktivitas di Pasar Al-Mahirah. Ya, tidak begitu ramai. Tapi saya nggak bisa masuk karena kondisinya becek sekali, apalagi di belakang itu. Saya hanya mencari kacang rebus ya, kacang saya rebus. Nggak ada. Jam 11 masuk udah lagi. Infrastruktur masih PR berarti, Pak? Ya, masih PR. Jadi saya melihat masih banyak yang harus diperbaiki di sana. Terutama misalnya sehingga pasar itu menjadi layak, ya. Layak baik bagi para pedagang maupun pembeli. Layak di bidang apa, Pak? Ini maksudnya layak spesifiknya apa kalau ya misalnya jalan masuk ke sana nggak becek, ya kan? Kemudian saya pikir juga fasilitas masih sembrono sekali, apalagi di belakang itu. Jadi ini menjadi catatan sebenarnya. Dan saya pikir kemarin itu kan ditunda karena alasan untuk diperbaiki, ya, untuk diperbaiki fasilitasnya. Tapi kenapa nggak ini juga nggak sempurna juga? Seidealnya anggota dewan harus memastikan ini sebelum dipindah. Ya. Baik, Pak. Sejalan dengan hal tadi misalnya Pak Effendi katakan di rapat paripurna kemarin, Pak Farid juga kita kutip dari media online juga, ini berharap aktivitas di Pasar Al-Mahirah percepat pertumbuhan ekonomi Banda Aceh. Cukup pada sebatas itu, Pak? Misalkan di rapat paripurna saja? Saya pikir dengan kondisi yang terjadi, ya, saya telah melihat tidak bisa diharapkan seperti itu. Karena masih ada pedagang yang enggan pindah ke sana. Boleh jadi mereka tidak mendapat lapak, atau mungkin terjadi misalnya lapak mereka harus bayar. Ya kan, ini yang harus dipastikan sebenarnya. Jangan-jangan setelah mereka dipindah ke sana bukan malah meningkatkan ekonomi, malah terjadi misalnya angka kemiskinan, ya, tambah lagi karena pada pedagang nggak bisa berjualan. Oke, itu satu berarti, Pak. Solusi lain, solusi konkret dari akademisi apa ini? Saya pikir ini harus misalnya pertama ini untuk anggota dewan, ya. Pertama untuk anggota dewan. Ini harus dalam konteks kita melihat ini harus menjalankan fungsi representasi. Iya, ya, mereka mereka merupakan wakil dari rakyat. Ya, harus memainkan fungsi perwakilan, ya, dan mengarahkan perbuatan kebijakan itu tertuju semua kepada kepentingan masyarakat. Itu yang pertama, ya. Mereka kan ini adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Tentunya mereka harus memastikan itu. Semua kebijakan-kebijakan publik, ya, yang dilahirkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh itu arahnya adalah kepada kepentingan pemilih mereka. Ya, jangan nanti kebijakan-kebijakan publik itu malah mensyaratkan pemilih mereka. Oke, yang kedua itu sebagai fungsi oposisi. Ya. Oposisi berlawanan. Oposisi maksudnya begini, dalam artian yang positif. Baik. Ya, mereka harus menjadi pengawas terhadap kebijakan publik itu terimplementasi semua. Ya, terimplementasi sesuai dengan kepentingan para pemilih mereka. Ya, jadi jangan misalnya ini ketika mereka misalnya terkait dengan pemindahan pasar misalnya. Itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, masyarakat yang memilih mereka, terutama para pedagang. Ya. Kenapa kita katakan tidak sesuai? Kenapa masih ada yang tidak mau pindah? Pasti ada sesuatu hal yang menjadi kendala bagi mereka. Artinya fungsi ini belum dijalankan? Saya pikir ini belum, ya. Saya pikir belum. Dan hanya malah ada suara-suara hanya mendukung kebijakan pemerintah kota. Tidak hanya mendukung, oke, yang positif oke, tapi sebagai fungsi anggota dewan, mereka adalah mengontrol. Fungsi controlling itu penting.
dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Banda Aceh. Oke, kenapa ketika misalnya terjadi reaksi dari para pedagang, kenapa nggak dipanggil oleh kota? Ya, kenapa nggak dipanggil? Ini kenapa bisa masih terjadi seperti ini di lapangan? Saya takut mereka nggak turun ke lapangan, jadi nggak tahu kondisi lapangan ya. Pak Effendi memprediksi mereka bahkan belum turun ke lapangan. Boleh jadi saya lihat ya. Kenapa tidak ada tindakan? Oke, misalnya memanggil wali kota. Ini kenapa ini terjadi seperti ini? Kenapa para pedagang tidak mau pindah? Kan ada alasan itu kan? Jadi itu fungsi itu yang harus lakukan, mengontrol kebijakan pemerintah ini tidak sesuai dengan para pemilih mereka. Saya pikir banyak pemilih dari pihak pedagang. Atau ini sudah pindah, Pak. Hari ini kan sudah pindah di Pasar Baru misalkan. Iya. Pedagang-pedagang misalkan hari ini di sana kondisinya. Walaupun tadi masih banyak PR sekali. Iya. Bagaimana kemudian Bapak melihatnya untuk fungsi tadi controlling itu? Seharusnya mereka juga ke lapangan, tanya dengan para pedagang, nyaman nggak berjualan di sini? Ya. Lebih intens dengan para pedagang. Lebih intern. Jangan intern itu ketika saat pemilu aja. Ah, ini masalahnya kan. Itu yang selalu terjadi. Yang terjadi itu mereka perlu kepada pedagang, pemilih pada saat pemilu. Ketika ada kendala-kendala, ya, ada berbagai masalah yang dirasakan oleh terutama pedagang nih. Tidak ada respon, tidak ada pendekatan yang nampak ya. Yang mereka datang ke tempat, mereka bertanya, apa keluhan, kenapa tidak mau pindah? Nggak ada. Ini seharusnya, ya seharusnya. Jadi saya pikir ini juga menjadi catatan penting bagi partai politik nih, partai politik pengusung, ya. Jangan-jangan kader-kader yang sudah ditempatkan di dewan sebanyak 35 orang ya anggota dewan di PRK Kota Banda Aceh nggak tahu mungkin fungsinya partai apa? Politik ya salah satunya fungsi tadi perwakilan, fungsi representasi ya. Mereka ke sana, mereka ditempatkan di sana adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan pemilih ya. Jadi kalaupun misalnya ada anggota dewan yang bersikap misalnya cuek terhadap kepentingan pemilih, partai politik harus panggil tuh. Ini ada masalah nih di Pasar Lamding. Kenapa nggak direspon satupun? Ya, kenapa tidak ada respon dari partai kita misalnya? Anggota dewan kita melihat berbagai persoalan-persoalan yang muncul setelah pemindahan itu. Parpol harus seperti itu, Pak. Ya, seharusnya begitu. Kalau nggak rugi kan? Jadi tujuan dari partai politik tidak hanya bisa menempatkan kader-kadernya di posisi strategis di PRK, tapi juga harus ya memantau, mengontrol. Kader itu menjalankan fungsinya enggak? Salah satu ya fungsi sebagai perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat di parlemen. Baik, ini menarik pendapat dari pengamat politik dan juga dosen bahwa juga di bidang politik. Kemudian imbasnya apa kemudian Pak? Jika kemudian ini masih terus berlanjut, dewan masih misalkan juga ya masih tetap saja dengan himbauan ataupun apalah, tapi tidak langsung melaksanakan fungsi-fungsi ini. Oke, saya pikir ini efeknya nanti kepada pilkada atau pemilu legislatif ke depan, ya. Jadi jangan salah nanti ketika misalnya masyarakat ini kan walaupun mereka sudah beraksi ya, memberi aksi dengan respon bahwa mereka tidak setuju dengan pemindahan pasar itu karena mungkin ada beberapa kendala yang mereka rasakan. Oke, setelah itu mereka diam. Bukan berarti mereka diam itu sudah sudah final. Ya. Tapi ada saatnya nanti mereka akan memberi sanksi. Saya yakin nih ini menjadi catatan penting terutama bagi pemilih Kota Banda Aceh. Ini mereka akan memberi sanksi. Kapan sanksi itu? Di pemilu 2024 nantinya. Ya, saya yakin ketika misalnya ada para anggota dewan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat ya kepada wong cilik ya. Itu kan wong kalau di pasar kan wong cilik tuh. Mereka pasti akan beri sanksi sosial terutama 35 orang itu kalau dilihat tidak respect terhadap kepentingan rakyat, tentunya mereka nggak akan memilih lagi. Dan saya pikir dengan kejadian ini juga itu menjadi pendidikan politik bagi masyarakat untuk memilih calon-calon yang memang harus pro terhadap kepentingan rakyat. Ya, juga harus memilih partai, termasuk memilih caleg. Ya, partai kemudian caleg juga partai juga harus memilih caleg yang betul-betul memang
dia pro terhadap kepentingan rakyat. Karena apa? Efeknya juga ketika dia pro terhadap kepentingan rakyat, pastinya juga bermanfaat pada partainya. Hari ini yang terjadi Pak, yang Pak Effendi lihat misalkan kalau tadi ada fungsi-fungsi yang mungkin belum dijalankan sampai hari ini, atau misalkan hanya rapat saja, atau mungkin belum apa-apa kemudian yang Pak lihat dalam proses inilah, gimana Pak? Iya, saya melihat dalam konteks hari ini memang di lingkungan partai politik, di lingkungan kader partai politik yang sudah terpilih di Dewan, memang sudah seperti apa ya, sudah membudaya begitu. Ya, seakan-akan ketika mereka ditempatkan sudah terpilih atau dipilih mendapat legitimasi dari rakyat untuk duduk di Dewan, ya cukup di situ. Ya. Tidak ada suara lagi. Yang mereka kampanye waktu saat kampanye apa? Kita akan bela ini. Tapi kejadiannya, kenyataannya, ketika sudah terpilih, seakan-akan hubungan antara rakyat dengan Dewan sudah terputus loh. Ini budaya, menarik kata-kata budaya ini Pak. Ini kan sudah mengakar kemudian. Iya. Kenapa ini bisa menjadi demikian Pak? Itulah saya melihat ini karena mereka tidak memahami baik apakah fungsi dari partai politik maupun fungsi sebagai Dewan. Ya, kalau fungsi Dewan salah satunya adalah controlling. Kajian akademis juga mengatakan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Seharusnya mereka tidak paham. Saya melihat begitu. Apakah mereka nggak paham atau memang pura-pura nggak paham? Ya, terutama fungsi dari DPRK. Apa fungsi Dewan? Salah satunya kontrol. Ya, mengontrol kebijakan pemerintah eksekutif. Ya, eksekutif harus dikontrol, nggak bisa terlepas begitu. Oke, misalnya saya pikir dalam konteks ini kita bicara, oh ini kan ada terkait dengan partai pengusung, ya misalnya ada beberapa partai pengusung yang tidak respon. Saya pikir juga nggak boleh juga seperti itu, ya. Oke, kita partai pengusung, tapi ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat, kenapa kita nggak kontrol? Kita sampaikan kepada Pemko, pemerintah kota kan? Karena efeknya ketika mereka terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan, nanti efeknya ke partai, ya. Nanti efeknya pasti ke partai. Kapan? Ketika masyarakat nanti akan memberi sanksi sosial ya di pemilu. Pemilu maupun pilkada. Dan sanksi sosial ya Pak? Ya, sanksi sosial. Maksudnya tidak dipilih lagi. Iya. Masyarakat kita sudah bisa melihat itu ya Pak? Bisa. Tapi ya mungkin untuk sementara mereka diam karena mereka tidak. Ya, saya melihat ketika saya pergi ke Melayu misalnya, saya lihat ada pos jaga yang seakan-akan masyarakat itu sudah seperti apa ya, musuh ya. Ya kan begitu, harus dipaksa, nggak usah, harusnya nggak. Kebijakan saya pikir itu harus dilahirkan dari bottom up, bukan dari top down. Jadi kalau top down itu kesannya memaksa, tapi kalau bottom up memang partisipasi. Seharusnya sebelum itu diundang dulu ya, tidak diundang misalnya tokoh-tokoh atau beberapa pedagang. Tidak hanya sekali rapat, saya lihat ini cuma sekali rapatnya. Harusnya berapa kali? Ya inilah beberapa kali sehingga terjadi kesepahaman ya, sepahaman antara pedagang dengan pemerintah. Ya. Makanya juga saya pikir sebelum dipindah juga harus ada misalnya menyaring informasi dulu dari masyarakat. Harus ada survei dulu ya? Ya, survei dulu. Survei dulu dari masyarakat. Layak nggak dipindah? Kalau dipindah bagaimana? Sekarang ini kan terkesannya adalah terlalu terburu-buru, akhirnya respon negatif dari masyarakat. Ya, inilah saya pikir ini Dewan, saya pikir inilah yang harus dilakukan. Ini membela kepentingan penguasa atau membela kepentingan rakyat. Kalau membela kepentingan penguasa, kekuasaan, nanti efeknya akan lebih kemana yang Pak Effendi lihat? Efek nanti ya, efek sanksi sosial dari masyarakat. Lebih ke rakyat atau lebih kepada penguasa? Saya melihat sekarang ya lebih kepada kekuasaan. Seharusnya bukan itu. Mereka sebagai orang yang sudah dipilih, ya, representasi dari rakyat di Dewan, membela kepentingan. Ada kepentingan lain Pak di sini yang Pak Effendi lihat? Kepentingan penguasa dari Pasal Al-Mahirah? Saya tidak pasti, tapi saya ini kan menjelaskan bahwa ini ya fungsinya yang ideal lah. Ya, sebagai seorang anggota Dewan seharusnya itu memihak rakyat. Karena sebagai rakyat yang memilih mereka, tentunya mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat. Harusnya Dewan lebih dekat dengan rakyat, bukan kemana-mana ya. Bukan kemana-mana, ya. Karena mereka duduk di situ karena memang legitimasi atau mandat yang telah diberikan oleh rakyat.
sehingga mereka bisa duduk di situ. Tentunya mereka harus memperjuangkan kepentingan rakyat di parlemen. Kita lagi pandemi Pak, lagi COVID. Jam 10 malam, warung kopinya harus tutup mendung. Tapi Pak Effendi ke sana jam 11 malam, sampai jam 11 malam itu masih ada aktivitasnya. Denyut nadinya masih hidup, Pak? Masih hidup. Masih hidup. Ya, ketika saya berjalan tuh lagi hujan, kemudian memang itulah karena saya ke sana ingin membeli sesuatu kan. Saya lihat masih hidup, masih ada yang mungkin kebanyakan mereka itu pedagang. Harusnya pasar juga ditutup, Pak, jam 10 malam? Dengan kondisi yang ya, ada. seharusnya kalau kebijakan itu ditutup juga. Semua kebijakan harus sama harusnya? Ya, sama. Ya. Walau juga ke Wong Cilik tadi? Iya. Kalau memang sudah diterapkan, saya pikir kebijakan itu sama. Ini yang menjadi masalah begini kita, kenapa istilahnya sekolah ditutup, kemudian keramaian nggak ditutup, kan itu masalahnya. Seharusnya harus sama lah. Ya. Sekolah dibuka, harusnya semua ditutup ya Pak ya? Kalau dibuka bukan sekalian, itu tutup sekalian. Ini kenapa misalnya orientasinya langsung ke sekolah gitu kan? Ke tempat keramaian misalnya, pesta. Kenapa masih dibolehkan? Baik. Ini kalau kita lihat pesta-pesta sangat besar dilakukan di Banda Aceh ini. Tiap minggu pokoknya terutama hari Sabtu dari Minggu ya. Nah, tapi sekolah daring ya Pak? Sekolah daring. Ini harus dikontrol saya pikir ya. Baik, Pak Effendi, terima kasih banyak Pak sudah mampir ke PTM. Kita cerita mengenai khususnya Pasar Al-Mahirah. Tadi Dewan harusnya lebih dekat dengan rakyat dan bukan kemana-mana. Pak Effendi, terakhir closing statement, silakan. Sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, yang diberi mandat oleh rakyat, seharusnya anggota dewan itu membela kepentingan rakyat, bukan membela kepentingan selain rakyat. Itu. Baik, Pak Dr. Effendi Hasan MA, Akademi Universitas Syakolot. Terima kasih banyak Pak untuk waktu dan sharingnya. Terima kasih untuk rekan Lon, pemirsa PTM pastinya, dan kami tunggu subscribe, like, dan komen-komen yang membangun PTM. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.